bahasa. Secara spesifik, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dengan lawan bicara, dan medium pembicara. Ragam bahasa Indonesia pada masyarakat Nusantara tentu sangat beragam. Meski demikian, hal yang disampaikan masih bisa dipahami antara satu dengan lainnya. Sebab kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional telah melahirkan intisari atau ciri dan kaidah tata bunyi pembentukan kata dan tata makna yang umumnya sama. Yang kedua, penyebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. Munculnya bahasa seiring dengan terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, pergeseran budaya, perubahan sosial dan kebutuhan pergaulan serta perkembangan teknologi menghadirkan berbagai kosakata baru dan gaya komunikasi yang berbeda. Perubahan pola komunikasi di masyarakat ini merupakan alasan utama hadirnya variasi bahasa atau ragam bahasa. Keberadaan variasi bahasa tidak akan menjauhkan bahasa dari fungsinya sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien. Justru malah sebaliknya, semakin menunjukkan eksistensi bahasa sebagai media interaksi sosial. Yang ketiga, faktor-faktor timbulnya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang mendiami berbagai daerah. Setiap suku bangsa dan daerah memiliki kultur ciri khas masing-masing. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya ragam bahasa dari segi cara pengucapan atau dialek. Yang kedua, faktor sejarah. Sejak dahulu nenek moyang bangsa Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hadirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan menyebabkan timbulnya ragam bahasa dari segi penggunaan kosakata, pelafalan, dan pola-pola kalimat yang diucapkan. Yang ketiga, faktor letak geografis. Perbedaan letak geografis ini menghasilkan ragam bahasa dari segi intonasi suara dan penggunaan kalimat. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan biasanya menggunakan bahasa yang singkat dan jelas serta diucapkan dengan volume suara yang rendah. Berbeda dengan penduduk yang tinggal di dataran rendah di daerah padat penduduk. Mereka biasanya menggunakan kalimat yang panjang dengan volume suara yang tinggi. Yang keempat, jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, dilihat dari ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan media. Artinya, ragam bahasa berdasarkan alat atau media untuk menyampaikan bahasa. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya.